Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputar Rampi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap ikutin terus channel ini ya, dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan semangat membagikan informasi seputar Rampi Network tentunya. Oke kawan-kawan, kita kutip dari Nesway. Transaksi mata uang digital sentral Cina atau CBDC ya melambung hingga 250 miliar US dollar. Gubernur PBOC melaporkan. Gubernur People's Bank of China atau PBOC Ying Geng meluncurkan statistik terbaru tentang mata uang digital di Bank Sentral Cina selama kuliah yang diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Singapura atau MAS pada hari Rabu. Gubernur Ying Geng melaporkan bahwa transaksi yang menggunakan CBDC Cina juga dikenal sebagai CNY mencapai 1,8 triliun yuan, setara dengan sekitar 250 miliar US dollar. Pada akhir Juni, angka yang mengesankan ini menunjukkan adopsi yang cepat dan meningkatnya popularitas yuan digital untuk berbagai transaksi dalam ekosistem keuangan Cina. Membandingkan angka saat ini dengan data dari tahun sebelumnya, pertumbuhan transaksi yuan digital benar-benar luar biasa. Pada bulan Agustus tahun sebelumnya, transaksi yang tercatat ya mencapai sekitar 100 miliar yuan, menunjukkan peningkatan yang mencengangkan 20 kali lipat dalam kurun waktu setahun. Lebih lanjut, Gubernur Yin mengungkapkan total peredaran mata uang digital Bank Sentral Cina mencapai 16,5 miliar yuan pada akhir Juni. Ini menunjukkan jumlah CNY yang telah dikeluarkan oleh Bank Sentral dan saat ini beredar dalam perekonomian. Gubernur Yin Geng juga menyorotin bahwa jumlah total transaksi yuan digital mencapai 950 juta yang mengesankan, menunjukkan penggunaan CNY yang luas untuk berbagai transaksi di berbagai sektor. Selain angka transaksi dan peredaran, Gubernur PBOC juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 120 juta dompet yang dibuka untuk penggunaan yuan digital dompet ya. Ini berfungsi sebagai sarana utama bagi individu dan bisnis untuk menyimpan dan melakukan transaksi menggunakan mata uang digital bank sentral. Langkah ambisius Cina dalam membangun CBDC-nya telah dipantau secara ketat oleh komunitas keuangan global, dengan banyak negara mengamati dengan cermat implikasi potensial dan penerapan mata uang digital nasional. Penyerapan cepat yuan digital di Tiongkok menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku konsumen dan berimplikasi pada lanskap keuangan yang lebih luas di negara tersebut. Saat dunia terus bergerak menuju digitalisasi, pengalaman Cina dengan mata uang digital bank sentralnya menawarkan wawasan berharga tentang peluang dan tantangan yang terkait dengan inovasi keuangan transformatif tersebut. Dengan terus tumbuhnya transaksi CNY, masih harus dilihat bagaimana CBDC Cina akan membentuk masa depan ekosistem keuangan negara ya, dan berpotensi mempengaruhi perkembangan dalam skala global ya, perkembangan dalam skala global. Dampak langsung CBDC Cina pada proyek jaringan Pi. Jaringan Pi adalah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi dan ramah pengguna dan beroperasi secara independen dari pemerintah nasional atau bank sentral manapun.
Namun, penting untuk dicatat bahwa lanskap keuangan kripto dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengenalan dan adopsi CBDC nasional yang meluas seperti ECNY Cina. Berikut adalah cara potensial di mana pengembangan CBDC Cina secara tidak langsung dapat mempengaruhi proyek jaringan Pi atau ekosistem cryptocurrency yang lebih luas. 1. Lingkungan peraturan. Pengenalan CBDC nasional di Cina dapat mendorong negara lain untuk mengembangkan CBDC mereka sendiri atau memperkuat peraturan mereka seputar mata uang kripto. Bergantung pada bagaimana berbagai pemerintah mendekati mata uang digital. Mungkin ada perubahan dalam lingkaran peraturan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan adopsi mata uang kripto seperti Pi. Yang kedua, meningkatkan minat terhadap cryptocurrency karena CBDC Cina mendapatkan daya tarik dan menarik perhatian media. Hal itu berpotensi memicu lebih banyak minat terhadap mata uang digital dan cryptocurrency. Secara umum, minat yang meningkat ini memungkinkan mendorong lebih banyak orang untuk mengeksplorasi dan berinvestasi di berbagai kripto, termasuk di Pi ya. Yang ketiga, persaingan dan adopsi. Jika CBDC Cina terbukti berhasil dan diadopsi secara luas di dalam negeri, ini berpotensi meningkatkan persaingan untuk mata uang digital alternatif seperti Pi. Pengguna mungkin memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pembayaran digital dan mungkin kurang tertarik untuk mengeksplorasi atau mengadopsi mata uang kripto lainnya. Yang keempat, kemajuan teknologi. Pengembangan dan implementasi CBDC Cina melibatkan kemajuan teknologi yang signifikan dan pembaharuan infrastruktur. Perkembangan ini dapat memiliki implikasi yang lebih luas untuk industri fintech ya, termasuk teknologi dalam dasar yang digunakan dalam cryptocurrency seperti Pi Network. Penting untuk diingat bahwa dampak potensial apapun pada proyek jaringan Pi atau ruang cryptocurrency secara umum akan bersifat spekulatif dan tunduk pada banyak variabel. Pasar cryptocurrency sangat dinamis dan dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang kompleks, termasuk keputusan regulasi, kemajuan teknologi, sentimen pasar, dan adopsi pengguna. Untuk informasi terkini dan akurat tentang proyek jaringan Pi dan potensial interaksinya dengan CBDC Cina atau perkembangan lainnya didasarkan untuk merujuk ke sumber resmi dan pembaruan dari tim jaringan Pi atau outlet berita cryptocurrency terkemuka. Oke kawan-kawan, begitulah informasinya tentang CBDC Cina dengan Pi Network ya. Oke, ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, oke, di Pi Network. Jadi kita harus tetap semangat di Pi Network. Doakan agar cepat open minded ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan bisa terrealisasi secepatnya. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.